Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 6 SDN Kalanggede yang selalu semangat belajar. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Masih semangat belajar ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 6 berkaitan dengan materi PPKN, yaitu hak dan kewajiban serta tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa sih hak, apa kewajiban, dan apa tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, lebih lanjut kita bahas ya. Yang pertama adalah hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi semua atau segala sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Contohnya, 1. Mendapat kasih sayang. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapat pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan oleh seseorang. Nah, di sini kaitannya adalah kewajiban itu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Contohnya membersihkan kamar. Itu untuk tugasmu ya, tugas seorang anak. Ini di lingkungan kewajiban di lingkungan keluarga. Kemudian menghormati orang tua. Yang ketiga, mengerjakan piket, ini kewajiban di sekolah. Nah, kalau kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, berarti contohnya adalah membayar pajak. Itu wajib dilakukan. Nah, pajak apa? Contoh yang paling mudah kalian lihat adalah pajak kendaraan bermotor. Bisa dilihat di sepeda motor kalian, itu ada plat nomor yang ada tulisan bulan dan tahun di belakangnya. Bisa juga dilihat di STNK-nya orang tua motor orang tua kalian, itu bisa dilihat ada pajak. Nah, pajak itu dibayarkan setiap tahun sekali. Nah, kemudian apa hak kita sebagai warga negara? Sebagai warga negara, kita itu mempunyai hak. Nah, yaitu segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap warga negara. Berarti hak kita dari negara, dari pemerintah. Contohnya, mendapat perlindungan hukum. Nah, maksudnya apa? Kita apabila misal melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, kita bisa meminta ke aparat untuk apa? Mengurusi kita. Nah, dalam artian begini, misal kita terkena denda, apa kita terkena misal mulai mudah kita misal pencurian, nah kecurian, nah nanti di sana kita bisa meminta bantuan para aparat hukum. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu di Undang-Undang Dasar bisa dilihat di pasal 27, itu tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, mendapat pekerjaan maksudnya apa? Apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berusaha sekolah sampai tinggi. Nah, kemudian kita melamar pekerjaan. Nah, kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Penghidupan yang layak itu bagaimana? Penghidupan yang layak adalah apabila kita sudah melakukan pekerjaan, nah kemudian kita mendapatkan upah. Nah, upah itu cocok gak dengan kebutuhan kita. Selanjutnya yaitu bebas memilih, memeluk dan menjalankan agamanya. Bebas memilih maksudnya agama apa saja boleh kalian pilih, yang penting cuma satu, tidak boleh memilih 2 atau 3 agama. Nah, maksudnya memeluk bukan memeluk guling, itu bukan, tetapi dalam artian kita sudah memilih. Nah, berarti kita
kita juga harus melaksanakan apa yang menjadi tuntunan dari agama tersebut. Nah, karena kita beragama Islam berarti kita harus menjalankan apa yang menjadi syariat daripada Islam. Contohnya yaitu sholat, puasa, zakat. Nah, itu harus dilaksanakan. Kemudian yang keempat, mendapat pendidikan dan pengajaran. Nah, kalian ini dididik. Nah, beda ya, dididik dengan diajar itu beda. Nah, apabila dididik itu dilatih, sedangkan pengajaran itu pemberian materi. Seperti ini adalah hak kalian untuk mendapatkan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu mendapat kedudukan di mata hukum. Nah, mendapat kedudukan di mata hukum. Ya, ini sama seperti yang pertama tadi, kita mendapatkan perlindungan. Nah, selanjutnya apa sih kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, yang namanya kewajiban berarti kan yang harus dilakukan kita sebagai warga negara. Yang pertama tadi sudah disampaikan yaitu wajib membayar pajak. Yang kedua, wajib mengikuti pembelaan negara. Nah, maksudnya apa? Apabila kalian sudah usia 17 tahun ke atas, mempunyai KTP, sudah memiliki SIM, nah sudah usia lulus SMK, SMA atau sederajat, maka kalian wajib mengikuti pembelaan negara. Maksudnya apabila ada suatu ancaman yang datang kepada negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Nah, ini maksudnya adalah bela negara. Negara mana? Negara Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu wajib mentaati, menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan. Ya, kita harus tahu ya, harus mentaati, menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan. Yang keempat, wajib ikut serta membangun negara. Maksudnya apa? Contoh, membangun. Contohnya karena kita, contoh Pak Faisal, ini sebagai guru. Nah, berarti kita membangun apanya? Membangun pendidikan dari anak-anak. Jadi memberikan pendidikan itu juga termasuk sudah membangun. Oh, pemerintah membangun fasilitasnya itu adalah ikut serta membangun negara, tidak merusak. Oke, selanjutnya tanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan ikhlas atau sepenuh hati. Nah, contohnya membina solidaritas, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara. Solidaritas, solid itu kompak. Misalnya anak kelas 6 cuma 6 anak, ya kan? Nah, tidak boleh kok saling mengejek, saling mengecing, saling menghina, nggak boleh. Harus saling kompak, harus menjaga kekeluargaan, harus menjaga solidaritas. Nah, yang satu nggak bisa, berarti yang lain harus membantu, tidak saling menjatuhkan. Oke, selanjutnya meningkatkan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini apa? Wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan kalian tentang negara kita itu dari awal terbentuknya bagaimana sampai dalam proses-proses perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan itu bisa kita lakukan dengan cara tetap menjaga gotong royong. Nah, itu dapat terus tidak membedakan suku, ras dan agama. Maksudnya tidak membedakan itu ya sama kita sebagai warga negara Indonesia. Apapun agamamu, apapun bangsamu, apapun rasmu, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini ada sedikit soal yang bisa dikerjakan untuk memahami
ya, untuk menambah pemahaman anak-anak tentang materi yang telah Pak Faisal sampaikan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Di sini ada 5 soal. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap jaga 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.